disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan, namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Nak mantang getah murah, nak mantang getah murah, nak bertandur ayelah dalam, nak bertandur ayelah dalam. Payo kita berkarang. Payo kita berkarang. Kita berkarang di Lorawan. Kita berkarang di Lorawan. Ikan mode berbaris panjang. Ikan mode berbaris panjang. Ade siapil, ade terbakar, ade lambat, ade serandang. Oh mama, oh ibung payo berkarang. Oh mama, oh ibung payo berkarang. Kita berkarang di Lorawan. Kita berkarang di Lorawan. Ikan mode berbaris panjang. Ikan mode berbaris panjang. Ade siapil, ade terbakar, ade lambat, ade serandang. Nak mantang getah murah. Nak mantang getah murah. Nak bertandur ayelah dalam. Nak bertandur ayelah dalam.
Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat. Jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa. Dengan doa dan usaha bersama, bangkitlah jadi sinar dunia. Indonesia jadi. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang untuk semua Six Fam yang setia bersama kami di sini. Untuk edisi kali ini tepatnya di hari Jumat berkah ya. Di tanggal 2 Mei 2025, dan berkebetulan sekali ini merupakan Hari Pendidikan Nasional. Wih, boleh tepuk tangan dong ya. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk semuanya, untuk siswa-siswi, untuk semua guru ya. Yang pastinya semoga semakin berjaya dan juga berkibar semua pendidikan yang ada di Indonesia dan juga dunia pastinya. Amin ya robbal alamin ya. Baik, Ayu Guswan kembali membersamai Anda semuanya. Dan seperti biasa, kalau udah ketemu Senin, Rabu, sama Jumat, itu dari jam 10 sampai dengan selesai kita ada yang namanya talk show Ruang Kita, Ruangnya Para Juara. Nah, kali ini spesial banget pakai telur. Bukan lagi ya. Karena di seberang saya itu sudah ada cowok dan juga cewek ganteng ya. Berikut dengan bundahnya. Ya, bundahnya nggak tuh? Yang akan menemani kita semuanya, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Mereka ini siapa sih? Mungkin untuk Six Fams yang sudah melihat flyernya kita yang bertebaran di mana-mana itu ya kan, di media sosial. Ini mereka ini adalah bujang gadis SMA Negeri 6 Palembang terpilih tahun 2025. Boleh tepuk tangan yo. Jadi ada siapa saja? Mari kita langsung berkenalan saja. Assalamualaikum, siapa nih bujangnya kita nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bu ya. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Kemas Muhammad Ibni Aiman. Saya selaku bujang utama SMA Negeri 6 Palembang. Ya, ini ada Ibni ya, boleh dada-dada dong Ibni. Ini merupakan bujang utama SMA Negeri 6 Palembang terpilih 2025 ya. Dan yang cantik di sampingnya pastinya gadis dong, gak mungkin bujang. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, halo semuanya. Aku kenalin, aku juga Safa Mazaya Molina sebagai gadis utama SMA Negeri 6 Palembang. Oke, gadis utama kita berarti dipanggil Aflah. Ada Ibni dan juga Afla sebagai bujang dan gadis utama SMA Negeri 6 Palembang terpilih tahun 2025. Dan di sampingnya itu ada siapa ya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bunda. Beliau ini adalah Ibu Huzaimah, Dr. Anda Huzaimah. Ini merupakan salah satu dewan juri pada saat pemilihan ajang bujang gadis SMA Negeri 6 Palembang kemarin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibuku? Alhamdulillah sehat. Semangat pastinya ya. Menemani mereka semua nih ya, yang berdua ini, yang cantik dan juga ganteng. Oke. Baik, untuk teman-teman semuanya, para Six Fams yang saat ini sedang mendengarkan ataupun menonton live YouTube channelnya kita di SMA Negeri 6 Palembang ya. Silakan yang pengen tanya-tanya langsung bareng mereka, boleh DM Instagram kami aja @radio SMA Negeri 6 Palembang yang sudah banyak banget ini
atau bisa juga melalui SG-nya kita yang sudah di-share dari kemarin juga ya. Oke, kita mau nanya bukan pendapat sih, perasaannya mereka dulu deh. Perasaan mereka berdua nih sebagai bujang gadis utama terpilih tahun 2025 dari SMA Negeri 6 Palembang. Bagaimana sih? Ini mau ladies first dulu atau bujang dulu? Gimana nih? Kalau tadi kan cowok dulu, sekarang cewek. Sekarang cewek dulu. Ayo, Afla mungkin bisa didekatkan lagi mic-nya, Afla. Afla deket. Ininya dipegang sayang, besinya. Nah, begitu ya. Oke, silakan Afla. Oke, aman. Bisa. Oke, jadi pertama-tama perasaan dari Afla sendiri itu tentunya senang, terus juga kecampur sih sama rasa kaget gitu. Ada kagetnya juga, Iya, ada kaget shock juga. begitu ya. Iya, kan? Aku yang terpilih gitu. Iya benar. Oke, Karena pas awal-awal itu, pas parade awal itu Afla udah kayak antara yakin dan nggak yakin, karena Afla mikirnya itu kayaknya bakal orang lain deh yang dapet jadi gadis utama, karena ngerasanya kayak she deserves it more gitu. Jadi pas itu kan kami disuruh untuk siapin kata sambutan atau kata kayak kesan pesan. Kesan pesan Kalau terakhir ya. misal- Iya, kalau terpilih misal sebagai bujang bujang gadis utama. Oke. Nah, di situ tuh Afla udah kayak aduh apa nggak usah bikin ya, kayak Afla tuh udah banyak pikiran banget. Bisa-bisanya ya udah netting duluan dianya ya. Iya, Bu. Nah, terus pas puncaknya itu udah mulai pengumuman. Tapi sebelum itu kan ada pertanyaan gitu. Nah, pas pertanyaan itu alhamdulillah Afla bisa jawab. Di situ Afla udah kayak percaya diri, alhamdulillah bisa jawab. Afla udah mikir kayak aduh bisa nih Asik. Baik ya, boleh. Jadi berawal dari awal ya. Awal yang pertama tuh sempat negatif thinking, kayak pikirannya nggak usah bikin aja deh, kayaknya nggak mungkin aku deh gitu kan. Sekali sudah dilewatin dan ngerasa pede banget, udah ini pasti aku bisa gitu ya. Benar, Ibu. Apalagi dari support Kak Talita ternyata terutama, terus Kak Arca juga. Nah, terus pas pengumuman itu kan sisa Afla, Zizi, Rafa sama Ibni, Ibu. Itu Afla udah langsung kayak aduh, ini kan katanya bakal ada dua yang gugur nih, dua pasangan yang gugur. Afla sama Zizi tuh udah kayak saling semangat pasti bisa. Ternyata di situ tuh runner up sama utama. Iya dong, utama dong. Kan Iya. yang gugur udah duluan pertama Iya, kali. Bu. Nah, aku Sepertinya kalian tidak fokus ketika itu ya. apa namanya kayak finalis terbaik gitu. Kayak Afla kaget kok ada finalis terbaik, Iya. tiba-tiba Afla kira itu yang bakal antara runner up sama Atau utama. Iya benar Ibu. Jadi mereka berpikirnya salah ini Bu Zaima ya. benar. Oke. Nah, terus tiba-tiba MC Kak Gendis sama Kak Rasyad pas itu ngumumin kayak oke, siapa nih yang bakal jadi utama kira-kira. Nah, Berarti antara bujang gadis utama sama runner up nih gitu baru pikiran gitu ya. Aku langsung kayak, nah ini dia nih. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Ternyata kita nih di antara kita nih gitu ya. Soalnya Afla ngeliat supporter Afla tuh udah kayak, ya Afla enggak. Afla tuh langsung kayak, aduh kayaknya aku juga enggak gitu kan. Ternyata alhamdulillah selempang gadis utama itu Tertuju padaku. tertuju pada Asik. Afla. Boleh tepuk tangan dong untuk Afla dong. Dadah dong untuk fansnya Afla. Nggak kecewa lagi kan ya? Nggak kecewa lagi ya? Oke, itu perasaannya Afla ya. Pertama tuh nggak yakin, sampai akhirnya yakin. Dan tiba-tiba diumumkan, saya gadis utama. Excited banget tuh Iya, pastinya. benar. Wow, oke, baik. Itu Afla. Bagaimana dengan Ibni? Apakah ada sedikit perbedaan rasa yang dialami antara Ibni dengan Afla ini ya? Mana tahu beda ya Bu ya, cowok Iya. cewek. Silakan Ibni. Jadi kalau dari Ibni pribadi Bu, yang pertama-tama Ibni sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena memberikan kesempatan dan juga memberikan Kepercayaan Ibni ya. kepercayaan betul. Kepercayaan diri tentunya Bu ya, dari Iya. dalam hati Ibni kan untuk mencalonkan diri sebagai bujang. Iya. Dan juga Ibni mau ngucapin terima kasih banyak-banyak untuk doa dan juga supportnya teman-teman dan keluarga dan juga para ibu guru yang dan lain sebagainya. Terus perasaan Ibni itu tentunya sama Bu kayak Afla sebenarnya Bu. Oh, kamu nggak yakin? Awalnya Yakin kamu nggak yakin? Karena kita semua tahu di SMA Negeri 6 Palembang nih, Ibni nih semua diikuti ya Bu ya, semua diikuti, semua dicoba. Ini anak ini benar-benar luar biasa dan kayak Alhamdulillah Bu. kita tuh dari awal nih udah nggak tahu kenapa kalau saya pribadi ya sebagai seksi acara ketika itu ya kan ngeliat, nah ini kalau bujang nih kayaknya si Ibni nih langsung kayak gitu. Meskipun keputusan ada pada dewan juri ya, tapi kan penilaian kita sebagai apa sih masyarakat umumnya ya Bu ya, ya kita yang awam ini melihat
melihatnya ya begitu gitu penilaiannya ya, karena kamu tuh terlalu satset begitu ya Ibni ya. Terus Kalau dari Ibni pribadi Bu ya, kan Ibni juga berpendapat bahwasanya persaingan di Bujang Gadis ini sangat ketat gitu benar. Bu. Karena kan kita nggak bisa ngeremehin lawan-lawan Ibni juga. Teman-teman Ibni tuh yang lain tuh sangat-sangat luar Punya biasa. kemampuan yang Betul. berbeda-beda juga. Punya kemampuan Betul. yang berbeda-beda dan juga Ibni rasa itu tuh sebuah kemampuan yang Ibni tuh belum tentu punya kayak gitu Bu. Jadi dari situlah Ibni ngerasa kayak wah berat nih saingannya kayak gitu kan. Apalagi terutama kan dari teman-teman yang ibarat kata prestasinya mungkin lebih dari Ibni ya Bu ya, yang Ibni belum tahu. Nah dari situlah Ibni tuh mulai ngerasa pasti bisa Bu, bisa tuh pasti bisa. Namun untuk meremehkan tuh Ibni tidak akan pernah seperti itu ya. Tidak meremehkan. Iya nggak meremehkan. Percaya diri sih benar gitu ya, Benar. tapi nggak meremehkan juga Iya. gitu ya. Nah dari situlah Ibni mulai kayak Berusaha yang terbaik aja. berusaha yang terbaik aja lah. Intinya ikhtiar, berusaha sungguh-sungguh, berdoa dan tawakal gitu aja. Nating tulus ya Bu ya, Iya. nating tulus hasilnya seperti ini ternyata. Iya. Wih keren. Jadi ketika diumumkan Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2025 adalah, wah kalian berdua tuh kan didorong tuh kan, dua-duanya kan didorong Iya, tuh. Pada saat itu dua-duanya didorong. Saling lihat-lihatan atau kita nih yakin gitu Iya, ya. kami dibangun gitu Bu. Yakin nih kita gitu kan, karena mereka kan memang tidak di Bu, tidak di briefing untuk ketika pemilihan itu kan, ternyata didorong gitu kan akhirnya. Oke, jadi perasaannya sama-sama kayak nggak nyangka juga ya, Iya, nggak betul. nyangka dan juga kaget. Oke, sebelum ke kalian saya mau ke Ibu Huzaimah dulu. Ibu Huzaimah, menurut Ibu apa yang membuat mereka itu lebih unggul dibanding yang lain Bu, sampai mereka akhirnya terpilih sebagai Bujang Gadis SMA 6 tahun 2025? Sebenarnya dari 14 anak-anak yang terpilih ke finalis ini adalah anak-anak yang Hebat semua Bu ya. Ya, dari sisi bakat, kemudian public speakingnya, kemudian wawasan, sehingga kami untuk memutuskan ketika itu dewan juri kami 3 orang ditambah dengan kesiswaan juga pembina OSIS, itu kami memutuskan terjadi banyak perbedaan pendapat. Oke. Tetapi pada akhirnya kami mendapatkan keputusan ini bujangnya, ini Gadisnya, gadisnya. heeh. Kami sepakat karena kami lihat dari sisi bakat nyanyi ya ketika itu, dan ini nari, Iya. ini benar-benar bakat yang memang dia miliki, bukan yang dadakan. Kemudian lagi dari sisi kemudian wawasan itu Wawasannya juga lebih sangat luas ya, baik. Bu ya. Iya. Sebenarnya untuk memilih bujang dan gadis ini, kami melihat visi ke depannya, bagaimana bujang dan gadis ini bisa memberikan contoh yang baik. dan motivasi kepada rekan-rekan pelajar lainnya bahwa ini loh profil pelajar SMA Negeri 6. Seperti ini loh contohnya gitu ya Bu ya, sebagai Karena contoh kan yang ada baik. visi dan misi yang Benar. harus mereka jaga. Dari sisi ilmunya, imannya, kemudian budayanya. Attitude-nya lagi ya Iya, Bu ya. jadi Benar-benar. harus memberikan contoh, dan kami berharap ini nanti adalah contoh-contoh terbaik yang kami pilih. Yang nggak salah pilih gitu ya Iya, Bu ya. jadi juri beserta tim kesiswaan tidak salah pilih Memilih mereka. Inilah yang menjadi kuat kami untuk memutuskan Mereka ini lah Bujang bujangnya, Gadis ini utama. gadisnya gitu. Oke. Jadi bisa dibilang kalian tuh sudah yang terbaik dari yang terbaik ya Bu ya. Iya, Best of the sudah. bestnya itu ya kalian gitu yang terpilih. Sudah berapa filternya akhirnya inilah Sudah yang difilter berkali-kali gitu kalau Iya. teh ya. Seperti itu ya. Oke, jadi itu kalau menurut Ibu Huzaimah. Tapi menurut kalian pribadi nih, apa sih yang membuat kalian tuh lebih menonjol dibandingkan dengan teman-teman kalian yang ada berapa pasang lagi, itu berarti ada 12 pasang lagi ya? Iya. Ya, benar ya, 13-14 sama kalian. Tuh gimana? Dari Ibni Ibni dulu dulu, ya. boleh? Kalau dari Ibni pribadi Bu ya, sebenarnya Ibni itu bukan meremehkan, bukan merendahkan, tapi yang membuat Ibni percaya diri bahwasanya tuh Ibni tuh Ibni lebih memiliki unggul. kelebihan dari teman-teman lain, mungkin pada saat penyampaian sorry Bu, pada saat tanya jawab seperti itu. Nah, tanya jawab tuh kan mungkin orang-orang mikirnya mudah cuma nanya-nanya doang. Namun pada saat kita di depan pemilihan pertanyaan dan diberikan pertanyaan tuh benar-benar rasanya tuh gugupnya tuh minta ampun gitu Bu. Kan apapun yang kita pikirkan tuh tidak sinkron dengan apa yang kita katakan gitu, Yes, seperti betul. itu Bu. Jadi- Kadang apa yang di otak sama apa yang di mulut tuh beda gitu Iya ya. benar. Karena saking tegangnya Iya, kan Bu. tegang, Apalagi audiensnya banyak kan, nggak cuma dari guru, dari siswa juga, dari Iya. seluruh bahkan. Nah dari situlah Ibni mulai percaya diri, wah bisa nih kayak gitu. Peluangnya tuh besar kayak Harus gitu. ditunjukin. Dan teman-teman lain tuh mungkin alhamdulillahnya Bu ya, Ibni ini kan sering
ibarat kata tuh sering nyari pengalaman lah Bu di luar. Jadi untuk tampil ke depan tuh ibarat kata tidak segugup dengan teman-teman yang lain kayak gitu Bu. Mungkin seperti itu ya betul. yang Ibni anggap sebagai apa sih, Poin plus. poin plus Iya, ataupun daya tarik lah ya Iya, dari betul. Ibni sendiri ya. Oke, baik. Jadi kayak dia tuh udah biasa Bu ya ngomong di depan umum gitu kan, udah biasa tampil, udah biasa ikut lomba, berbagai lomba dia ikuti, bukan lagi ya nih anak ya. Bujang kita ini. Oh, jadi Ibni ngerasa itu ya kelebihannya salah Ibni satu di situ poinnya, salah iya. satunya. Atau ada lagi yang lain selain itu? Mungkin dari situ aja Bu. Dari situ ya. Jadi nilai plus dari Ibni adalah Ibni sudah biasa tampil sehingga ketika menjawab pertanyaan dari dewan juri Ibni lancar jaya Alhamdulillah. gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kalau dari gadis, dari Aflah nih gadis mana? Apa yang buat kamu lebih unggul daripada yang lain? Ini menurut kamu sendiri, bukan berarti kamu kepedean ya. Terlalu percaya diri juga nggak bagus kan ya. Tapi menurut kamu, oh aku unggul ternyata kayaknya dari sini deh. Nah gitu. Boleh loh, nggak apa-apa loh pede itu. Oke, silakan. Nah ya Bu, jadi sama kayak Ibni tadi, bukan untuk meremehkan, untuk merendahkan, tapi hal yang membuat Afla sendiri percaya diri adalah karena Afla sendiri bisa mengatur diri Afla sendiri sehingga dapat mengatasi rasa cemas itu. Nah, terus Afla juga merasa bahwa Afla udah banyak pengalaman karena Afla juga dulu pernah ikut Duta Al-Azhar, pernah ikut Bujang Gadis juga. Terus Dan menang juga itu? iya, Oh, alhamdulillah. Masya ya, Bu. Allah, nggak salah pilih emang ibu ya. Masya Allah. Terus dari situ juga Afla ngerasa Afla udah bisa untuk menghandle semuanya, terutama pada saat grand final atau H-1 dari grand final itu Afla lagi sakit Ibu. Ya, jadi dari situ Afla mikirnya kayak Iya, Ibu Afla ingat. udah ini loh, udah sekuat ini loh gitu. Sampai ke tahap ini loh gitu kan. Benar Ibu. Terutama juga karena support dari teman-teman, dari keluarga dan lain-lain sebagainya, itu juga Afla mikir kayak gak mungkin dong kalau misal aku nyerah sampai sini aja. Iya gitu. benar. Jadi yang bikin Afla percaya diri itu selain dari kemampuan Afla sendiri, itu gara-gara support dari mereka. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman dan keluarga yang sudah support Afla. Jadi yang buat Afla itu lebih hebat lagi adalah support dari mereka begitu ya. Oke, siap. Baik, ini for your information, FYI aja nih teman-teman semuanya. Afla tadi bilang kalau H-1 dia sakit. Itu kalau nggak salah Afla mimisan ya. Iya. Mimisan H-1. Bu, bisa jadi gadis kita nih Bu ya. Memang benar-benar kuat sih. Setelah perjalanan panjang yang begitu sangat melelahkan kan, dari ke-14 finalis ini sampai akhirnya kamu yang terpilih begitu ya. Dan Allah tuh nggak salah pilih, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Oke, itu dia yang membuat mereka lebih baik ataupun lebih unggul lah ya dibandingkan dengan teman-teman yang ke-12 pasang lainnya. Bukan berarti yang 12 pasang lain tidak terbaik, karena sudah menjadi finalis udah keren banget ya Bu ya. Udah keren banget. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi untuk Six Fans yang pengen tanya jawab ataupun memberikan pertanyaan yang mungkin saja terselubung dari dalam hati kamu yang paling dalam. Boleh banget ya. Asal jangan mengutarakan perasaan kamu di sini, nggak boleh ya, dilarang ya. Jadi silakan saja, silakan DM Instagram kami ataupun SG yang sudah kita buat, boleh kok. Diisi aja. Pengen nanya ke siapa? Ke Ibnika atau ke Aflaka atau keduanya, atau mungkin ke Ibu Huzaimah juga boleh. Mana tahu untuk selanjutnya, Bu, tips supaya bisa menjadi Bujang Gadis gimana ya Bu ya, supaya terpilih gitu kan, mana tahu, kita kan nggak tahu ya. Makanya jangan kemana-mana, Six Fans pastikan terus bersama kami di Talkshow Ruang Kita, ruangnya para juara. Lalang pandu, melalang pandu, hinggap di batang keduru. Ikalah ume pugu, rimbe ditebang ditunu di pandu. Ikalah ume pugu, rimbe ditebang ditunu di pandu. Itenuga padi talang di tanah warisan puyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Bujang gadis seribang berkembang, nugal meneh sambil beli jangan. Bujang gadis seribang berkembang, nugal meneh sambil beli jangan. Lalang pandu, belalang pandu, hinggap di batang keduru. Ikalah ume pugu, ume talang warisan puyang. Ikalah
nugar manis sambil belinjangan. Ujang gadis seribang bertembang, nugar manis sambil belinjangan. Seribang berkembang, nugar manis sambil belinjangan. Ujang gadis seribang berkembang, nugar manis sambil belinjangan. Dari Sabang hingga Merauke, Nusantara begitu mempesona. Gunung-gunung menjulang tinggi, laut biru begitu memuncak. Hutan hijau asri menjadi rumah bagi beragam satwa. Indonesia surga dunia, anugerah yang tak terkira. Pantai pasir putih, ombak bergulung indah, terumbu karang warna-warni, kehidupan bawah laut begitu kaya. Danau Toba tenang memancarkan keindahan alami. Indonesia tanah airku, sungguh ku cintai. Indonesia tanah airku, pertiwi yang ku cintai. Dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu padu menjaga alam dan budaya untuk selamanya. Dalam keberagaman kita bersatu, menghormati satu sama lain. Indonesia, rumah bagi semua. Mari kita jaga bersama. Batik dan tenun, warisan leluhur, tarian dan musik menggetarkan jiwa. Candi-candi megah, saksi bisu sejarah. Indonesia tanah pusaka, kekayaan tiada tara. Pertiwi yang ku cintai, dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu padu menjaga alam dan budaya untuk selamanya. Balik lagi di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Masih bersama Ayu Guswan dan juga Bujang gadis SMA Negeri 6 Palembang terpilih tahun 2025 bersama Ibu Dr. Nada Huzaimah juga sebagai Dewan Juri ya. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih untuk kalian. Siap untuk menjawabnya? Jeng jeng. Jeng jeng, udah beda ya? Insya Allah sih. Udah nggak ini lagi Bu, udah nggak pemilihan Bujang gadis lagi nih Bu gitu ya. Kok masih dibikin deg-degan aja sama Bu Ayu. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama dari SG kita ya, Kak Afla dan juga Kak Aib nih, ada tips nggak sih untuk bisa percaya diri kayak kalian? Oh, insya Allah.
Pertanyaan pertama Mas Iwa dulu ya, silakan. Siapa dulu? Ayo siapa dulu, ayo. Gantian. Oke, jadi izin jawab. Untuk Afla sendiri itu latihan percaya dirinya itu adalah dengan banyak-banyak latihan. Terus juga mungkin menurut Afla itu dari diri kita sendiri untuk diniatkan bahwa aku pasti bisa gitu Ibu. Jadi afirmasi positif itu sangat berpengaruh untuk diri kita sendiri Bu. Jadi dari situ bakal menumbuhkan sendiri kepercayaan diri dalam kehidupan kita sendiri gitu. Afirmasi positif. Setuju, benar. Jadi lebih sering-sering afirmasi positif gitu ya, untuk bisa pede gitu. Sama satu lagi mungkin itu ya, setiap tampil ya udah percaya diri aja. Maksudnya ya tampil aja gitu. Iya, benar. Ya kan, diterima aja benar. Sebagai jam terbang. Menambah jam terbang. Iya, nggak ada beban harus menang. Pokoknya penting kita tampil aja tampil aja udah gitu kan. Sampai akhirnya menang ya itu berarti kan bonus gitu ya kan Afla ya. Nah itu kalau Afla, kalau Ibni? Kalau dari Ibni pribadi Bu ya, nambahin dari Afla, tips dari Afla yang pertama tuh afirmasi positif tadi tuh sangat benar Bu. Kita tuh mulai mengapresiasi hal-hal kecil dari diri kita pribadi yang ngebuat diri kita tuh semakin kesini semakin kesana semakin meningkat kepercayaan dirinya Bu. Yang itu. Yang kedua tuh pada saat kita di panggung tuh ya anggap aja semuanya tuh sama kayak gitu Bu. Jadi tidak ada yang membuat kita tuh meningkat rasa takutnya gitu Bu. Sebenarnya hal yang bikin kita gugup tuh adalah rasa takut diri kita sendiri Bu. Pikiran kita tuh memakan diri kita gitu Bu. Benar. Pikiran Jadi kita memakan balik diri ke kita. mindset ya. Betul, balik ke mindset. Dan mindset yang pasti, baik maka semuanya juga bakal baik begitu. Betul. Kalau mindsetnya udah langsung kayak ibu itu yang ngasih pertanyaan, udah langsung gugup gitu kan ya. Ini enggak, santai aja semuanya dianggap sama begitu. Oke. Terus apa lagi? Yang pasti kita tuh harus menciptakan mental pemenang Ibu. Nah, mental itulah yang bikin kita percaya diri tentunya Bu. Kalau kita udah tertuju pada sebuah kemenangan, pasti kita tuh wah aku nih bisa, pasti bisa. Nggak ada kalau kata kalah tuh nggak ada kayak gitu Bu. Dan untuk hasilnya ya bonus, kalaupun memang kalah jadikan batu loncatan untuk kita di pijakan selanjutnya seperti itu. Wes luar biasa. Jawaban Bujang Gadis emang luar biasa, keren ya. Itu mental pemenang tadi dapat ilmunya dari mana ya? Kebetulan dari Ibu Ayu sih. Dari Bu Ayu ya. Oh ya, ilmu public speaking Bu. Oke, baik. Promosi sedikit gitu ya. Sedikit, iya, betul. Oke, baik, benar banget kata Ibni. Selain mindset yang memang harus diatur sebaik mungkin gitu kan, jangan sampai berpikir bahwa ada orang-orang yang harus kita takuti di depan kita gitu. Tapi bukan berarti kamu tidak jadi aware dengan diri kamu dan juga orang yang ada di depan kamu gitu kan. Jadi kadang orang tuh terlalu percaya diri Bu, jadinya kayak kepedean kan, nggak enak juga ngelihatnya ya Bu ya, nggak ada santun-santunnya. Tapi dengan kita tetap aware, meskipun kita tetap mindsetnya adalah positif, siapapun yang ada di depan sana sama semuanya gitu, supaya kita lebih percaya diri. Benar. Kemudian afirmasi positif, betul banget itu, mau sebelum tidur sama bangun tidur itu selalu anak-anak broadcasting juga selalu diingatkan dengan afirmasi positif itu gitu kan, supaya bisa percaya diri tampil depan umum. Dan yang terakhir tadi mental pemenang itu sudah ini benar-benar tiga-tiganya itu udah komplit banget Bu. Itu yang membuat mereka jadi percaya diri. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau bertanya, kok bisa sih kalian berdua itu percaya diri Bujang Gadis? Nah itu jawabannya, 3 kunci tadi. 3 kunci utama ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu nih, apa aja halangan dan rintangan kalian saat penyeleksian BGS? Sepil dong katanya gitu. Waduh. Ayo silahkan ini. Kalau dari Ibni Bu ya, halangan dan rintangan tuh pasti bakal terjadi Bu dalam setiap proses kan, karena nggak ada yang instan di dunia ini, jadi kita perlu melalui proses. Kalau dari Ibni pribadi mungkin halangannya tuh pada saat latihan nari sebetulnya ya. Oh justru malah di nari dia dong. Latihan koreografi Bu, latihan koreografi itu kan yang benar-benar apalagi cowok ya Ibni ya. Bu, apalagi cowok kan yang benar-benar wah kami ini kan bukan kodratnya nari, bukan kebiasaan seperti itu Bu. Nah pada saat itu tuh kami dikabarin H-3 ya Fle? H-3 Bu tampil langsung tarian yang baru, tarian kebetulan tariannya dari suku Dayak ya Bu, yang kita tuh masih kalau Melayu mungkin kita masih sering lihat ya kan, kalau Dayak ini kan ini Dayak loh gitu. Iya benar-benar kayak wah asing banget gitu. Tapi alhamdulillah dengan kerja sama kami selaku finalis Bujang Gadis, alhamdulillah pada saat penampilan pada saat grand final kami menampilkan dengan kepuasan tersendiri lah dari kami. Iya benar, cakep bener kalian tuh kemarin ya kan? Alhamdulillah. Oke, jadi rintangannya di situ, halangan rintangannya kemarin hanya itu aja. Sebenarnya kalau
selain itu tuh kegugupan Bu, kegugupan Gugup juga. pasti tetap, Walaupun iya. kami pada saat tampil tuh pede, pasti kami gugup juga sebetulnya. Bu. Pasti di awal itu selalu pasti gugup. Pasti gugup. Mengawal itu pasti gugup. Iya, betul. Even dia seorang MC profesional pun betul. atau artis profesional pun di awal pasti gugup tuh ada. Betul. Tapi setelah kamu bisa menyiasati rasa gugupnya kamu, habis itu lanjut terus lancar aja kayak kata Afla tadi ya kan di awal kan. Oh, aku bisa nih, habis itu udah lanjut aja gitu kan kayak jalan tol. Oke. Rasa gugup ya. Sama yang terakhir tuh overthinking tadi Bu. Overthinking. Dengan keadaan pada saat grand final seperti apa, tanggung jawab seperti apa gitu. Ya, Iya. itulah kata Ibu tadi kan, untuk menghilangkan rasanya tuh ya selalu berikan kepercayaan lah bagi diri kita, apresiasi sekecil apapun hal yang kita raih seperti itu Bu. Dan afirmasi positif kata Afla. Afirmasi tadi, positif ya. sehingga muncullah mental pemenang. Asik. Masuk ya Bu. Tetap masuk tiga-tiga Masuk, itu ya. masuk. Oke, itu dari Ibni. Kalau dari Afla gimana? Apa nih halangan rintangan yang kamu hadapi selama pemilihan ataupun penyeleksian Bujang Gadis kemarin? Kalau dari Afla sendiri itu pertama karena pada saat itu Afla lagi padat banget jadwalnya Bu. Nah sehingga Afla tuh jadi jarang istirahat. Itu yang buat kamu ngedrop akhirnya juga ya. ngedrop, Ibu. Nah selain itu juga karena Afla mikir, oh aku bakal dapat tanggung jawab baru nih yang lebih besar. Dari situ Afla mikir kayak, aduh gimana ya, ini kan tanggung jawab baru dan sangat besar. Besar terutama banget, ya. Kalau jadi gadis utama gitu. Ikonnya SMA 6 tuh di kalian berdua gitu loh ya kan? Iya Bu, jadi semua mata siswa-siswi Tertuju maupun padaku. guru, Ya. pada yang utama gitu. Saya tinggal melanjutkan Bu. Semua mata tertuju padaku. Iya benar-benar pada yang Bujang Gadis utama ya. Nah dari situ Afla mulai mikir kayak, duh sanggup gak ya nanti. Tapi Afla berpikir lagi bahwa Afla kan punya banyak pengalaman tuh Bu. Terus juga alhamdulillah punya banyak relasi. Dari situ Afla bisa nanya-nanya sama kakak-kakaknya kayak, Kak boleh dong tipsnya biar bisa ngelanjutin ini. Terus juga biar bisa apa ya, Mengemban tanggung jawabnya ya. iya mengemban tanggung jawabnya. Terus meningkatkan performa Afla. Terutama Afla saat ini sedang ada di organisasi juga kan Bu. Ya organisasi apa? MPK. MPK ya. Jadi benar sih, malu bertanya sesat di jalan gitu. Betul, ya kan. Nah, jadi kalau kalian tuh rajin-rajin nanya kayak Afla ini mungkin juga, makanya kakak-kakak 2024 yang kemarin PGS 2024-nya juga kayak lebih ke Afla sama Ibni mungkin banyak nanya, merekanya itu berani untuk bertanya gitu ya. Jadi memang balik lagi tadi ya, berani bertanya itu baik, jangan berani kotor yang baik, itu beda ya. Itu iklan maksudnya begitu ya. Mohon maaf ya. Terus apa lagi Afla? Lelahnya mereka nih mungkin ya. Iya, itu dia tadi kan yang dibilangnya kan Bu. Katanya dari Capek banget. jam 3 ya make upnya. Yes. Iya, Make up dari dari jam 3 pagi, subuh. Padahal H-1 dia sudah mimisan, Bu. Karena memang sangat ini apa namanya? Wajah-wajah mereka tuh kami lihat setelah Di make up menjelang tengah hari itu mereka tuh sudah kelihatan nampak lelahnya. Makanya dikasih aba-aba suruh senyum, suruh senyum agar Tetap senyum. kelelahannya tertutup dengan Iya, senyumnya. dengan senyumnya itu. Jangan kelihatan dong, sekarang kan Bujang Gadis ya, Bu ya. Lelahnya. Iya, jadi Alhamdulillah dari lelah jadi lillah. Nah, Masya Masya Allah, bukan lagi. Masuk kok. Terus apa lagi Afla? Kalau dari Afla Halang rintangannya itu selain aja. waktu tadi ya. Iya, Waktu yang sangat mepet banget, padat banget Afla sampai akhirnya kesehatan dia tidak mendukung gitu kan, sampai dia sakit begitu H-1. Tapi alhamdulillah loh, pada saat hari H yang sebegitu panasnya, dia justru malah aman-aman aja kan Afla kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya memang Allah tuh. Soalnya sebelum itu Ibu, Afla tuh dikasih apa kayak roti sama teman Afla, terus dikasih vitamin C juga sama kakak kelas. Itu tuh benar-benar membantu Afla gitu Bu, karena Luar biasa kebetulan, support sistemnya. pas kan itu make up dari jam 3 subuh Bu. Nah otomatis Afla makannya sebelum itu dong. Pasti dong ya. Nah pas pagi-pagi itu Afla belum sempat makan nih Bu, tapi alhamdulillah ada teman Afla yang ngasih kebab, terus ngasih susu Milo juga. nanti dimasukkan pagi. Sebut nama temennya nggak? Iya, jangan lupa ya. Kata-kata temennya kan ini nggak gratis loh ya. Apalagi udah terpilih jadi gadis utama. Mohon maaf nggak gratis katanya langsung kan. Oke, mungkin bisa disebut nama temennya siapa, nggak apa-apa kok. Iya dong, biar dia seneng. Terima kasih. Ya, makasih banyak ya Kian udah
Udah beliin aku kebab sama Oke, baik. Nah, kebab dan susunya sudah diterima dan alhamdulillah Iya. itu menjadi apa namanya? Menjadi kekuatan ya untuk si Aflahnya sendiri sampai akhirnya bisa menjadi gadis utama. Masya Allah. Karena emang support dan doa itu sangat-sangat penting Bu, Bener sangat-sangat banget. menunjang buat kami pribadi ya Bu ya. Iya. Karena kan tanpa support dan juga tanpa doa dari orang-orang sekitar belum tentu kami jadi seperti ini. Benar, setuju sekali. Memang luar biasa bujang gadis kita ini. Boleh tepuk tangan lagi ya teman-teman ya. Benar banget. Jadi kalau kita sendirian itu tidak akan bisa maju kalau nggak ada support system, kalau nggak ada orang-orang di sekitar kita yang memang selalu ngebimbing kita. Yang dipegang ini, ya. Soalnya kalau mic-nya sensitif dia, kayak along lagi PMS ya. Jadi besinya aja. Gimana Bu? Waktu pelaksanaan mereka nih kelihatan memang sengaja dijemur ya Bu Ayu ya. Iya, kesannya begitu Bu. Padahal niat kami sebagai panitia nggak kayak gitu. Panas-panasan. Cuma tapi memang lagi hebat. panas-panas banget di hari Tapi itu. 14 orang ini sangat hebat. Keren, Masih bertahan luar di tengah biasa. teriknya matahari. Ah. Jadi mereka finalis berpanas-panas, kita yang juri dan penonton Justru malah berdingin-dingin duduk di bawah kalian malah berpanas-panas. Jadi kayaknya ini sekalian apa namanya? Latih militer kayaknya, latihan militer ya. Sekalian ya. Itu tuh buat nunjukin Bu kalau bahwasanya buat jadi bujang gadis itu prosesnya tuh sangat benar-benar Betul sekali. Gak segampang itu. Jadi nyanyi kan ya. Oke. aja make upnya nggak longsor ya. Untungnya begitu Bu, dan untungnya setelah itu pasti ada ya touch up ya. Pas turun touch up enggak? enggak juga sih. Oh, enggak juga. Itu tuh ya Bu, ada yang kami korbankannya itu kulit kami. Wah, Kulit kami itu langsung belang Bu. Pasti langsung belang ya, yang di wajah, yang di tangan, Masya Allah. karena kan untuk mendapatkan sesuatu tuh perlu pengorbanan. Betul, tidak akan indah pada waktunya kalau nggak ada pengorbanan itu. Iya tetap ya. Kenapa kita agak sedikit mendramatisir ini ya? Kamu mentang-mentang biasa sama saya, jangan begitu banget ya. Oke, baik. Nah, kalau dari ibunya sendiri, dari Ibu Huzaimah, ibu punya apa sih yang bukan apa sih yang membuat mereka jadi juara, bukan ya Bu ya? Tapi lebih ke ada nggak tantangan untuk ibu sebagai dewan juri, mewakili dewan juri yang lain tuh ketika menilai mereka? Apa yang membuat ibu tuh kayak ini agak berat nih di sini nih, agak berat nih di sini, kan ada tuh pasti Bu. Gimana Bu? Tantangan dewan juri itu yang pertama adalah memilih di antara yang baik menjadi yang terbaik. Terbaik, benar. Karena 14 orang ini rata-rata hampir sama. Ada beberapa umpamanya yang gugup. Kalau gugup itu kami anggap wajar karena mereka mungkin pemula. Yes, benar. Ada juga yang pada saat menyampaikan wawasan mungkin dia sudah bisa semua, tapi pada saat penyampaian situasinya sudah panas, sehingga mereka tidak bisa menjawab secara totalitas. Tantangannya adalah pada saat kami harus merekap skor. Hasil ya Bu ya, nilai. Ada yang sama, kemudian ada pendapat juri ini bagus, pendapat ini bagus, tapi akhirnya kami berunding, kami samakan, kami timbang kebaikannya, keburukannya, kelebihannya masing-masing. Mulai dari kalau catwalk tidak kami nilai secara totalitas karena itu bisa belajar. Iya, benar. Melihat dari bakatnya, kemudian kami lihat public speakingnya, wawasannya, kemudian kami padukan dengan karakter mereka sehari-hari. Jadi bagaimana akhirnya, tapi tetap aja tantangan itu muncul 2 nama, 3 nama. Akhirnya kami harus kerucutkan lagi, kami seleksi lagi. Akhirnya kami dapatkan yang Mereka sudah benar. terfilter dari yang terfilter. Tuh, 2 orang Itu ini tantangannya gitu ya. adalah perbedaan Pendapat, benar, menyatukan perbedaan pendapat itu yang sulit ya Bu ya, menyatukan suara istilahnya untuk akhirnya memilih yang 2 ini nih gitu Iya, kan. sudah filternya sudah, kalau itu saringan sudah sangat tebal, sudah iya, sehingga- sampai halus banget Iya. gitu ya Bu ya. Oke, baik, itu tuh. Ternyata dewan juri juga nggak segampang itu loh untuk menentukan mereka ini akhirnya terpilih sebagai yang terbaik dari yang baik begitu kan ya. Karena mereka juga bertiga itu pastinya punya adu argumen masing-masing. Ya kalau menurut saya ini, kalau misalnya itu mah biasa begitu. Nah, untuk menyatukan pikiran itu tadi sampai akhirnya bersatu suaranya itu untuk memilih mereka berdua, itu yang sulit begitu ya. Jadi ada tetap kesulitannya gitu meskipun sebagai dewan juri. Pertanyaan selanjutnya. Kan lagi ya. Nggak apa-apa Bu, biar nggak tegang ya. Iya, ya harus begitu ya. Kalau sama Bu Ayu kan nggak pernah Bu Ayu bikin tegang, Ibni. Tenang Ibni ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita mau ke ini dulu deh, ke mana namanya, ke live chat di YouTube kita ya. Ini ada yang sangat support. Bujang gadisku, Ibni Afla keren, Masya Allah. Afla sayangku, Ibni ketawa dia ya. Menyala kemas dan nyimasku. Masya Allah. Pertanyaannya, boleh dong ceritanya persiapan diri dari awal sampai dengan akhir
sampai bisa menjadi bujang gadis? Panjang ya kayaknya muka Dimahnya ya. Ini habis itu baru pertanyaan. Coba itu yuk. Boleh silakan. Perjalanan dari awal banget ya. Bu, Iya, ya? persiapan kalian tuh dari awal sampai dengan akhir, sampai akhirnya terpilihlah jadi bujang gadis begitu. Tentunya kalau ngomongin tentang persiapan tuh sangat panjang ya Bu ya. Mungkin Ibni ringkas aja Bu ya. Iya, Mulai karena dari sampai awal- subuh lagi nanti kita nggak kelar-kelar. Iya betul. Nah, mulai dari persiapan yang pertama tuh pada saat pendaftaran Bu ya. Iya. Nah, pendaftaran itu udah mulai, karena ini kan Ibni pribadi alhamdulillah punya pengalaman di pemilihan duta lalu lintas Kota Palembang tahun 2025, dan itulah yang membuat Ibni tertuju kepada Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang yang pada saat itu membuka pendaftaran Ibu. Nah, pada saat itu setelah itu kami disuruh untuk membuat video Bu, membuat video terkait kebudayaan Kota Palembang. Oke, Nah, awalnya ya. Ini udah mikir pada saat itu tuh, oh inilah salah satu apa ya Bu ya, bukan rintangan sih, Tantangan. tes lah Bu, tes Oh, dari oke. kakak-kakak dan juga guru-guru kan, gimana sih mereka nih Mampu nggak kreativitas- ini mereka Iya. gitu kan ya? Kalau Julinya gitu kan, mampu nggak sih mereka ini gitu? Iya betul. Juli kata tetangga ya. Dan juga kan nunjukin kreativitas kita tuh gimana gitu dari segi pembuatan video dan juga pemilihan materi. Nah setelah itu ada juga kita apa namanya itu Fla? Kita karantina betul. Karantina itu kan ada 2 hari ya. Iya, 2 hari kita karantina, setelah itu baru latihan untuk grand final. Oke. Nah pada saat karantina itu kebetulan hari pertama karantina tuh Ibni nggak bisa hadir Bu, karena pada saat itu jadwal Ibni Duta lalu kemarin lintas itu ya? grand final duta lalu lintas. Nah terus tuh yang kedua tuh alhamdulillah Ibni nggak berhalangan hadir, jadi Ibni hadir. Dan yang ketiga tuh dan sampai seterusnya sampai grand final kami tuh mempersiapkan yang tadi Bu. Iya. Kami latihan dari catwalk, latihan Nari. dari apa namanya nari. Koreografi itu kan. Dan pada saat itulah Ibni tuh bener-bener ngerasa kami ini sebenarnya Bujang Gadis ini saling berkaitan satu sama lain Ibu. Pada saat Tanpa itulah- disadari ya. Tanpa disadari, betul. Ketika mereka sudah karantina tuh baru terasa Ibu ya, ternyata Iya. kita ini saling ini loh, saling apa? Ada keterkaitan satu sama lain Iya, begitu ya. Ada chemistry akhirnya dapetin juga gitu kan ya. kan dan pastinya Bu suka duka tuh pasti ada Bu dalam setiap perjalanan kan. Nah disitulah kami tuh ngerasa kayak wah kita nih walaupun sorry Bu, pada saat itu kami tuh benar-benar kayak berpikiran bahwasanya kami tuh siapapun yang terpilih jadi bujang utama, yang runner up dan siapapun yang tidak terpilih, karena waktu itu kan kami tuh dibilanginnya Bu 7 pasang tuh 5 cuma yang kepilih Bu. Iya, benar. 5 pasang, 2 pasangnya itu Oh, itu hanya gugur. sebagai- Iya, gugur saja. finalis ya. Nah, Finalis hanya saja. sebagai finalis. Jadi kami tuh mikirnya, wah bisa aja nih salah satu dari kita ataupun salah 2 dari kita nih ke apa? Kesingkir. Kesingkir Iya, betul. hanya sekedar Kesingkir. finalis Hanya ya. sekedar Iya, finalis, benar, benar. benar. Nah. Ya memang mereka ini banget loh Bu, waktu H-1 tuh ya, waktu latihan ya H-1 ya, waktu gladi itu mereka tuh kayak sedih gitu loh Bu. Aduh, siapa nih nanti kayak gitu, gimana nih? Sampai pelukan. Iya, sambil gitu. peluk-pelukan Iya. mereka. Sudah sedih duluan gitu nantinya siapa Jadi yang kami saling terpilih. support lah Bu satu sama lain. Gimana pun hasilnya, intinya kita tuh udah terbaik lah. Iya, sudah untuk melakukan yang sampai ke terbaik. titik ini tuh nggak mudah, prosesnya itu panjang Bu. Karena kita kan berhasil lolos dari puluhan orang. Awalnya tuh 50 ya nggak salah ya. Iya, 50-an tuh kan bisa jadi 14 tuh 14 itu udah, satu hal yang wah. mudah Ibu. Udah keren sekali sih itu. Jadi ya selain dari persiapan Ibni pribadi, tadi kata Ibni kan dukungan dan juga doa itu sangat penting Bu. Apalagi restu orang tua Bu. Itu Betul. restu orang tua tuh sangat-sangat diutamakan gitu. Dan juga diiringi dengan doa dan tawakal teman-teman. Jadi, Masya Allah. Dan orang tuanya hadir. Orang tua ini kebetulan hadir orang kemarin? tua Ibni berhalangan hadir Bu kemarin karena Oh. iya lagi nggak enak badan kan, daripada memaksakan takutnya nanti iya ngerepotin. Berarti doanya mama kencang mama papa Masya Allah, ya, alhamdulillah. doanya sampai akhirnya anaknya terpilih jadi bujang meskipun nggak hadir. Kalau Aflah gimana Aflah? Kalau Afla sendiri itu persiapannya udah lumayan lama sebenarnya Bu. Soalnya dari awal itu kakak angkat Afla kan Kak Talita. Kak Talita itu Talita gadis Yafi? favorit. Iya Ibu. Oke. Nah dari situ Afla udah mulai nanya-nanya sama Kak Talita, Kak ini gimana mau ikut BGS itu tuh persyaratannya apa aja, terus tes tertulisnya gimana, apakah seputar wawasan umum atau tentang diri kita sendiri kepribadian gitu. Nah awalnya Afla tuh sempat bingung Bu, lanjut gak ya BGS gitu, karena udah buka pendaftaran kan Bu. Cuman Afla tuh mikir kayak, aduh takutnya bentrokan gitu jadwalnya sama kegiatan-kegiatan Afla di luar. Tapi
karena dari teman Afla ngeyakinin kayak Afla kamu pasti bisa kok, kamu pasti dapat apa yang kamu mau di BGS itu. Jadinya Afla daftar, dan dari situ ada juga bikin video. Bikin video itu Afla siapinnya Rintangannya apa itu ketika bikin video? Ketika bikin video itu Afla siapin skripnya Hamin 2 sebelum di close video. closing Ya. videonya ditutup ya. Terus Tapi, Hamin 2 loh ya. Alhamdulillah Afla bisa ngehafalnya cepat. Cepet. Terus juga habis dari pembuatan video itu dikasih tahu sama kakak-kakaknya gitu, yang bakal terpilih itu cuman 5 pasang. Nah dari situ Afla mikir kayak, waduh 5 pasang nih, nggak ketebak masalahnya. Mereka itu punya potensinya masing-masing, benar. dan potensinya itu tinggi-tinggi. Dari situ Afla berusaha untuk meyakinin diri Afla sendiri, nggak apa-apa pokoknya Afla pasti bisa. Setidaknya Afla udah berusaha sampai sejauh ini. Nah setelah itu kami ada karantina, ada latihan juga, gladi bersih, gladi kotor. Pas itu kami benar-benar kayak awalnya Afla nggak overthinking sih tentang 5 pasang itu ibu, tapi tiba-tiba ada teman Afla yang agak emosional, jadi dia nangis. Nah dari situ Afla kayak aduh sedih juga ya kalau misal cuma 5 pasang nggak kepilih gitu kan ya. Tapi yang namanya kompetisi pasti kan ada kalah menang gitu. Sepertinya memang SMA Negeri 6 baik itu dewan jurinya maupun guru-guru kesiswaan dan lain sebagainya itu mempersiapkan mental juaranya itu kalian dengan cara seperti itu ya Bu ya. Dengan mengikuti dengan adanya kalah dan menang itu tadi. Kalau seandainya semuanya terpilih berarti kan tidak ada yang namanya kompetisi. Kesannya seperti itu gitu loh. Ya cuma sekedar untuk mendapatkan favorit, untuk mendapatkan berprestasi gitu kan, runner up dan juga utama gitu. Tapi kalau dengan adanya yang tersisih berarti kan memang ada yang namanya kalah dan menang itu pasti ada, dan itu wajar dalam sebuah kompetisi gitu ya. Iya. Terus pas grand final itu Afla sempat bingung soalnya kami nggak ada gladi bersih sebelumnya yang udah kami rencanain. Itu habis make up pokoknya kami langsung ke SMA 6 untuk gladi bersih, ternyata nggak sempat. Nah dari situ Afla lumayan ngeblank, tapi setelah unjuk bakat itu rasanya kayak alhamdulillah plong gitu. Setelah itu tanya jawab. Nah yang tanya jawab itu ibu Afla tuh udah nyiapin kan kayak aku udah nyiapin visi misi, terus aku juga udah nyiapin beberapa proker. Jadi Afla mikir kayak ya Allah semoga pertanyaannya nanti yang sesuai berhubungan dengan itu deh. yang berhubungan dengan itu ibu. Karena Afla tuh Ternyata kan harus pilih di pinball ya. Nomor berapa pertanyaannya gitu. Afla tuh udah mikir kayak aduh aku harus bisa nih menunjukkan kepada mereka bahwa visi Afla seperti ini, misi Afla seperti ini gitu, agar meyakinkan juri-jurinya, meyakinkan audiens juga ibu. Alhamdulillah pertanyaannya dapet yang itu. Iya sesuai pula ya alhamdulillah. Kayaknya emang rezekinya dia Bu, sampai akhirnya terpilih jadi gadis tuh ya. Karena udah benar-benar dipersiapkan banget. Benar, Ibu. Okay. Selain itu juga Afla ada baca-baca tentang wawasan tentang Palembang, tentang sekolah Intek juga, terutama SMA 6. Dari situ Afla udah mulai percaya diri, dan Afla tinggal nunggu kayak ya udah di atas panggung nanti Afla jangan panik, jangan lepas dari senyum. Iya benar. Terus juga kalau misal ada apa-apa itu pokoknya harus tetap tenang. Kalaupun Afla nggak kepilih nanti, Afla harus tetap senyum. Iya, apapun benar. itu kondisinya, apapun itu situasinya. Intinya kalian sudah melakukan yang terbaik. Benar. Masalah hasil serahkan sama Allah aja, sama dewan juri juga ya. Ya pastinya. Yang unjuk bakat memang biasa nari gitu. Iya ibu, dari ujuk bakat itu aja dia udah kelihatan. dan dia percaya diri kan Bu, setelah itu kan katanya dia percaya diri karena memang itu mungkin yang kamu sukai kan. Iya, Jadi dari situ Dari gerak aja kelihatan memang lentur dia- sekali ya iya, Bu ya, sangat lentur. bukan dipelajarin dadakan kan memang udah terbiasa. Sudah terbiasa. Iya, Ibu. Sudah menjadi apa ya namanya? Sudah menjadi passionnya kamu itu tuh. Ya kan kayak Ibni juga sudah menjadi passionnya dia nyanyi gitu kan. Kayak dan lain-lain sekali ini banyak banget ini. Oh ya, for your information, jadi koreografi itu Afla pernah pelajarin sedikit di Al Azhar, dan sisanya itu Afla bikin sendiri koreografinya. Wih, bikin sendiri bisa selincah itu dan lentur itu Ibu ya Allah. Memang awalnya dari Al Azhar, kemudian dia bikin sendiri dong. Nanti kamu nanti bisa menjadi pelatih tari ini selanjutnya. Ya Allah.
sambilan. Kolaborasi dengan Bu Dita nanti. Iya, Budit, kolaborasi ini anak Anda ya. Kita kolaborasi sama Aflan sih. Iya sih. Tolong ya Budit, Aflah jangan lupa nih. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi ya masih dengan beberapa pertanyaan lainnya. Dan yang pasti untuk kamu yang masih pengen tanya-tanya dan penasaran sama mereka, boleh banget ya. Saatnya kamu bertanya-tanya, saatnya kamu mendapatkan jawaban juga di sini di Talkshow Ruang Kita, ruangnya para juara bersama Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2025. Terpilih ada Kemas dan juga Nyimas kita ya. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami. Kala petang datang menjelang, kisah lama melaju terkenang, rindu hati tiada terbilang, kurangkai kata lalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, bila umatku memberitahu dalam yang kami tuju, melintas sungai perahu melaju. Oh, pilu hatiku, ingat kenangan di masa lalu. Hatiku terasa haru
Ampera. Jembatan Ampera berdiri tenang saksi bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membelah langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah melupakan akarnya. Dari zaman Sriwijaya hingga kini, Palembang tetap kokoh berdiri dengan semangat juang yang tak pernah padam, menjadi kota yang selalu membanggakan. Sudah 13 menit berlalu dari pukul 11 di pagi hari menjelang siang ini Six Pams. Kamu masih dengerin talk show Ruang Kita, ruangnya para juara bersama Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2025 terpilih ya. Ada Kemas dan juga Nyimas kita. Yes, lagu tadi Sriwijaya spesial untuk kalian deh kayaknya ya kan guys. Iya, karena memang ini tanpa disadari ya Bu ya. Nggak ada settingan juga ketika terpilih. Loh, ini yang satunya Kemas, yang satunya Nyimas. Ini adalah Palembang banget sih. Palembang apa ya namanya ya? Pride banget. Tidak direncanakan kok bisa. Nah, jadi Bujang Gadis utama lagi dan cocok banget kalau emang Bujang Gadis. Ya maunya memang Kemas sama Nyimas gitu kan. Jadi cocok klop begitu ya. Oke, kita lewatkan itu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Setelah ini apa sih yang kalian akan lakukan? Mungkin kalian memiliki tujuan-tujuan khusus katanya begitu. Kira-kira apa saja? Oke, silakan. Dari Ibni ya Bu ya. Ibni dulu, oke. Jadi yang pastinya Bu, sebagai Bujang Gadis, Ibni ini di sini diberikan amanat Bu, diberikan tanggung jawab untuk menjadi role model dan menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Yes. Nah, apa tujuan Ibni adalah untuk merubah Bu. Tidak hanya, jadi SMA Negeri 6 ini tidak hanya terkenal di luarnya saja Bu. Di luarnya kita terkenal dengan anak-anak yang berprestasi, dari apalagi dari segi apa Bu ya? Dari segi agamanya ya Bu ya. Banyak memenangkan ini tahfiz segala macam Bu. Tapi kita keropos dari dalam Ibu. Nah, itu yang harusnya kita perbaikin Bu. Akhlak siswa kan mengingat bahwasanya kita sebagai generasi muda tuh terkait perkembangan globalisasi Bu. Banyak banget anak muda yang menyepelekan tentang adab Bu. Nah, adab itu kan percuma kita berilmu tapi kita tidak beradab Bu. Adab itu di atas ilmu. Nah, hal itulah yang pengen Ibni tuh, ayo dong teman-teman yang lain, kita tunjukin bahwa sekolah kita ini tidak hanya di luarnya aja yang bagus. Kita sesama guru, sesama siswa pun harus saling menghormati. Apalagi kepada guru, itu kan seseorang yang berjasa untuk kita, buat kita pinter Ibu. Iya, benar. Nah, itulah yang menurut Ibu tuh harus kita ubah Bu, dari segi perilaku siswa kita secara internal maupun eksternal Ibu. Jadi itu ya tujuan utama kamu selanjutnya ya. Tujuan kedepannya selanjutnya itu tuh. Dia pengen membawa menjadi perubahan. Membawa perubahan untuk mentang-mentang kamu TPPK ya sekalian ya. Ya di perubahan memang kan. Jadi sekaligus dia juga Bujang SMA 6 yang gak ada salahnya gitu ya menjadi role model. Kalau kamu benar-benar jadi contoh yang baik untuk mereka semuanya, untuk teman-teman semuanya ya. Jangan sampai berilmu tapi tidak beradab, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi ingat itu ya, jangan ngerasa kayak udah pinter tuh udah segalanya. No, kayak kata Bu Huzaimah tadi ya kan ketika kita off air. Kata Bu Huzaimah apa? Kalau yang namanya ilmu tuh bisa dicari, nah. Betul. Tapi kalau adab, akhlak, nah itu kembali ke diri kita sendiri gitu ya, luar biasa. Itu kan dibentuknya tuh dari diri kita. Diri kita benar, dari bisa kita lingkungan pelajari, ya. Dari lingkungan. Benar. Kalau ilmu kan bisa dipelajari. Oke, itu kalau dari Bujang. Kalau dari gadisnya apa nih tujuan kedepannya? Kalau setelah dari ini? Afla sendiri itu sesuai dengan visi Afla untuk menjadi role model Bu, sama. Sama. Tapi Afla juga di sini bakal
diiringi dengan merubah diri Afla sendiri juga, dengan banyak-banyak evaluasi diri. Terus juga dengan Afla berubah menjadi lebih baik, harapan Afla itu teman-teman Afla yang di sekitar Afla gitu bisa ikut juga keikut juga perilaku baiknya. Terus dari situ juga Afla bakal sering-sering ngajak mereka untuk berperilaku baik, terus juga melakukan hal-hal yang tentunya sesuai dengan aturan di SMA 6. Contohnya Ibu, seperti sholat nih. Nah, sholat itu kan masih banyak yang sering mecot. Mecot itu apa sih? Apa itu? Kabur. Kabur. Baru mau saya tanya apa itu ya? Pada meaning of mecot. Iya. Kabur-kaburan, oke. Kabur-kaburan. Terus juga masih suka ngaret ke masjid. Nah, dari situ tuh Afla mau mengubah loh kebiasaan itu, Ibu. Afla bakal kayak perhatiin benar teman-teman kelas tuh, terutama juga Afla DPK kan. Dari situ Afla kayak ayo dong teman-teman cepet nih sholat, kalau enggak aku bakal tutup pintunya sekarang. Salah satu cara ya. Bisa ya, harus tegas kayak gitu ya. Iya, harus tegas memang. Terus juga kadang Afla juga suka istilahnya kayak patroli ke kelas belakang gitu. Afla liatin siapa aja sih yang belum ke masjid gitu. Kalau misal Afla lagi berhalangan. Tidak salah pilih bujang gadis kita loh ya. Oke, jadi beneran patroli ya, ngelihat ini siapa yang nggak sholat gitu. Terus Afla juga mau ngubah kebiasaan buruk kayak tentang senioritas sih. Betul. Dari sampai ada senioritas namanya itu, senioritas. kita tuh tahu kan Bu, kalau Afla sama teman-teman Afla yang lain tuh masih kelas 10, yang tentunya di bawah kelas 11 dan kelas 12. Tapi Afla tuh mikir kayak apakah salah kalau misal kita memperingati kakak-kakaknya juga, untuk mengajak kakak-kakaknya juga untuk mengurangi senioritas itu, Bu. Contohnya misal kayak dikit-dikit evaluasinya itu kadang nggak cuman yang kayak Nggak masuk akal ya? Iya, kadang nggak masuk akal Ibu. Kadang Afla tuh dapat laporan dari teman Afla ada yang main fisik, terus juga ada yang kayak saling ngata-ngatain gitu Ibu. Nah, Afla tuh pengen gitu untuk merubah sifat dan sikap itu sehingga dapat tertanam di diri mereka sendiri. Oh, aku kakak kelas loh, oh aku adik kelas mereka loh. Kita tuh harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Bukan berarti ngerasa kayak kalau dia kakak kelas berarti harus bisa semena-mena. Iya, benar gitu. Sehingga dapat tercipta gitu keamanan, kenyamanan, kedamaian di SMA Negeri 6 Palembang ini. Luar biasa. Enak banget dengernya ya. Setuju ya Bu ya. Senioritas penting banget. Karena kan kalau saya di kelas nyampaikan anak-anak, sebenarnya senioritas itu tidak ada. Kelas 11, 12, kebetulan dia lahir lebih dulu daripada Cuman hanya karena dia lahir lebih dulu kalau aja. kalian itu lahirnya barengan, kalian juga mungkin Bisa sama seperti itu. kelasnya. Jadi tidak ada istilah senioritas. Tapi mereka merasakan bahwa seperti tadi yang dikatakan Afla, ada senioritas di sana. Iya. Ada gap-gap kayak Ada gitu ya. penekanan, ada penekanan terhadap anak-anak atau adik-adik dari Kelasnya. kakak terhadap adik-adiknya. Jadi adik-adik ini merasa ada ketakutan. Ya. Nah, Jadi di kakak Afla kelas yang ke depan ngerasa itu pengen merubah itu. Itu, Mudah-mudahan usaha Afla bisa Iya, terlaksana. amin. Ya. Amin. Paling tidak merubah secara totalitas, tapi bisa mengikis. Iya, Nanti benar. lambat laun nanti hilang itu dengan akan sendirinya. Iya, semoga saja ya. Ya, Ya jadi izin nambahin dari Afla kan Bu, betul tuh salah satu yang benar-benar harus kita ubah Bu, karena ibunya rasa senioritas itu tuh ya kita hormat dengan senioritas itu beda Bu. Kita memang wajib sebagai adik kelas kami tuh menghormati kakak kelas Bu, Iya. tapi tidak dengan ibarat kata tuh yang benar-benar kayak nyembah dalam tanda kutip Iya, ya Bu ya. paham. Karena kita kan di sekolah ini kan selain tempat belajar juga tempat untuk merekreasi Bu. Jadi tempat kita tuh bercerita, tempat kita tuh untuk senang-senang. Jadi sebenarnya hal kecil inilah yang harus kita ubah, yang menjadi faktor kenapa anak-anak tuh murid-murid itu terutama untuk malas sekolah Bu. Nah, Karena dia di rumah tuh mungkin kita kan nggak tahu ada Apa problem, yang terjadi betul, benar di atau ada rumah problem dia. atau ada hal yang tidak bisa dia ceritakan. Di sekolah inilah tempat dia untuk menyalurkan masalah-masalah dia melalui apa Bu, dengan teman-teman yang baik, dengan kakak kelas yang ramah dan lain sebagainya. Nah, itulah yang perlu kita ubah untuk kedepannya. yes, benar. Jadi untuk anak-anak semuanya yang mungkin saat ini juga menonton begitu ya. Ini tujuan utamanya mereka loh ya.
adalah menghapus yang namanya senioritas. Jadi jangan merasa kamu kakak kelas, kamu punya kendalian tinggi untuk adik-adik kelas kamu, sehingga adik-adik kelas kamu pun jadi takut. Dan untuk adik-adik kelas juga jangan merasa kayak, aduh itu kakak kelas takut, lewat depan dia aja takut. Sampai kayak gitu kan, untuk lewat depan kelas kakak kelasnya aja takut begitu loh. Jadi sungkan. Jadi sungkan, bukan sungkan lagi ya. Kalau sungkan masih enak, ini takut loh. Takut itu kan berarti kan ada negatif kelasnya kesannya. yang ngomong gini Bu Ayu, kalau tuh baru kelas Kelas 10 lagi. Bener ya, dari itu terjadi ya. Jadi tolong mudah-mudahan semoga berawal dari SMA Negeri 6 Palembang dulu ya, sebagai role model kita bisa memberantas yang namanya senioritas ya. Baik, amin. Semoga saja dengan terpilihnya Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang Kemas dan Nyimas kita ini ya bisa benar-benar membawa perubahan dampak yang positif banget untuk SMA Negeri 6 Palembang sendiri sesuai dengan visi misinya mereka tadi ya. Oke, teman-teman semuanya. Waduh, pengen berlama-lama tapi apalah daya waktu tak sampai ya. Iya, nanti kita akan dengarkan seperti apa closing statement dari mereka nih, Bujang Gadis dan juga dari Ibu Huzaima untuk semuanya yang saat ini mungkin sedang menonton ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Talk Show Ruang Kita, ruangnya para juara. Under the same sky, we stand tall. No colors, no borders, no pain at all. Listen to the voice, the heart that speaks, the longing for love and peace that we seek. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Let go of the grudges, the anger inside. Together we can crush the divide. We are all brothers, no need for war. United in love, we'll shine forevermore. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. When we understand and erase the divide, harmony will blossom on every side. Let's light up the darkness with the flame of care. With love and kindness, we'll mend what's unfair. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone, never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. With love and brotherhood. Together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul. Gombal gambul,
ngibul, bul gombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul. Bul gombal gambul, jangan ikut ngibul. Bul gombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul, gombal gambul, gundal gandul. Bul gombal gambul, jangan ikut ngibul. Bul gombal gambul, negeriku amburadul. Ruangnya para juara bersama kami di sini, Bujanggadis SMA Negeri 6 Palembang terpilih tahun 2025, Ibu Huzaima dan juga saya sendiri Ayu Buson di sini yang membersamai Anda semua. Ingin yang berlama-lama tapi waktu tak sampai ya. Jadi sesuai dengan perjanjian kita tadi, janjinya kita tadi, kita akan mendengarkan closing statement dari Bujanggadis kita dan juga dari Ibu Huzaima nih untuk semua siswa-siswa SMA Negeri 6 Palembang khususnya. Silakan, siapa duluan? Oke, Dulu baik. boleh. Jadi yang pertama-tama ini ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga sekolah, baik itu guru, siswa, dan lain sebagainya atas dukungan dan juga supportnya untuk IMNI menjadi bujang terpilih di SMA Negeri 6 Palembang. Dan juga harapan ini untuk ke depan, semoga kita sebagai warga SMA Negeri 6 Palembang satu visi dan juga satu misi, Ibu. Jadi kalau bisa kita tuh membawa perubahan positif terus-menerus dan signifikan untuk kita, terutama warga, untuk sekolah kita tercinta terutama SMA Negeri 6 Palembang. Dan pesan untuk IPNI, tidak hanya berpenampilan tapi juga berwawasan, tidak hanya tradisi tapi juga prestasi. Untuk teman-teman sekalian, terus bersemangat dalam berkarya, tunjukkan bahwasannya kita siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang memiliki karakter dan akhlak yang baik untuk kita tonjolkan dan untuk kita jadikan sebuah prestasi dan kebanggaan untuk diri kita sendiri. Cukup? Luar biasa. Emang beda ya jawabannya Bujang sama Gadis tuh beda ya Bu ya, sama yang lain-lain. Oke, dari IPNI kita ke Afla. Afla gimana Afla? Closing statementnya. Oke, jadi closing statement Alfa sendiri itu yang pertama, terima kasih untuk segala bentuk supportnya untuk teman-teman, guru-guru, dan keluarga Alfa sendiri terutama. Terus pesan dari Alfa yang pertama itu semangat terus, terutama di SMA Negeri 6 ini, karena kita tuh punya rintangannya masing-masing, Ibu. Jadi kalau misalnya kita tuh ada suatu masalah, itu kita harus saling rangkul. Pokoknya kita sama-sama ciptakan rasa hangat di dalam lingkungan sekolah ini. Nah, terus Afla juga pengen untuk membawa perubahan yang tentunya satu visi dan satu misi dengan IPNI, dengan teman-teman yang lainnya, dengan teman-teman sebagai SMPK. Itu tuh untuk
membawa perubahan yang baik untuk SMA Negeri 6 Palembang tercinta ini. Dari situ Afla pengen untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki karakter para warga sekolah, nggak cuma siswa tapi juga guru. Nah iya benar. Terus untuk menyadarkan kita semua bahwa pendidikan dan karakter itu sama-sama penting. Betul. Dari situ juga Afla pengen bikin mereka sadar bahwa oh aku udah jadi siswa SMA loh, aku harusnya kayak gini, aku harusnya menorehkan prestasi, aku juga harusnya memperbaiki sikap aku, jangan childish gitu. Jadi pesan Afla itu ayo kita sama-sama ubah lingkungan sekolah ini menjadi lebih aman, lebih nyaman, lebih hangat untuk kita semua. Ini demi kebaikan kita semua juga. Oke, baik. Keren. Bujang Gadis terpilih, memang nggak salah pilih Dewan Juri kita ya. Silakan nih Ibu Dewan Juri nih sekarang nih terakhir nih sebagai penutup dari closing statementnya kita. Silakan Bu. Tidak banyak Bu Ayu, ini singkat tepat jelas. Yes. Untuk anak-anak SMA Negeri 6 Palembang, unggullah dalam iman, ilmu dan budaya. Jadi anak-anak ini dengan mengunggulkan iman, ilmu dan budaya, insya Allah visi dan misi SMA Negeri 6 ini bisa dilihat hasilnya oleh masyarakat luas. Luar biasa. Ingat ya, unggullah dalam iman, imtak berarti ya, iman, ilmu dan juga budaya ya. Dengan begitu visi misinya SMA Negeri 6 Palembang bakal goalnya sesuai dengan goalnya begitulah ya, goal gitu ya, menuju tujuan yang benar begitu ya. Jadi jangan cuma ngomong doang alias omon-omon kalau kata Bapak Presiden kita ya. Ya kan Bu ya? Jangan omon-omon dong. Berarti harus ada tindakan sat. Yes. Seperti Bujang Gadis kita. Baik, terima kasih banyak Ibu Huzaimah, Afla, Ibni sebagai Bujang Gadis SMA Negeri 6 tahun 2025. Semoga visi misinya bisa terlaksana dengan baik, didukung dan juga disupport oleh semua guru ya, mulai dari kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah, semua guru-guru yang terlibat ya, tata usaha, siswa-siswi SMA Negeri 6 dari kelas 12, 11 maupun kelas 10, meskipun kalian saat ini kelas 10, tapi tidak ada yang namanya senioritas ya kan. Pokoknya ini benar-benar menjadi role model kalian ya, siswa-siswa SMA Negeri 6 Palembang. Ini pilihan kalian, Bujang Gadis SMA Negeri 6 Palembang tahun 2025. Oke, Six Fam sampai di sini untuk talk show Ruang Kita, ruangnya para juara edisi kali ini spesial bersama Bujang Gadis SMA Negeri 6 terpilih tahun 2025. Dan terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah ikutan gabung bersama kami dengan segala macam pertanyaan kalian. Kalian sudah mendengar sendiri seperti apa jawaban dari anak-anak keren ini begitu ya, yang terpilih ini ya. Dan semoga saja apa yang diharapkan mereka sama dengan apa yang kita harapkan. Semoga SMA Negeri 6 Palembang semakin jaya ke depannya, semakin baik ya, baik itu dari segi akhlak, iman dan juga prestasi tadi ada juga budaya ya. Jadi seiring dan juga sejalan. Sampai di sini untuk talk show Ruang Kita edisi kali ini, tepat jadi hari Jumat 2 Mei 2025, dan selamat Hari Pendidikan Nasional sekali lagi kita ucapkan. Sampai jumpa semuanya. Boleh dadah-dadah dong ke kamera. Makasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.